Taman Ismail Marzuki menyimpan sejarah panjang. Didirikan pada tahun 1968, Taman Ismail Marzuki merupakan rumah para seniman Jakarta berkarya. Adalah Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta yang dilantik Soekarno yang menjadi penggagas. Ia bersama 7 Pandawa seninya membangun monumen cita-cita kesenian dan kebudayaan di ibu kota Indonesia. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki jadi barang sensitif di era kepemimpinan Anies Baswedan. Terlebih bagi para seniman Jakarta yang menganggap bahwa revitalisasi yang dilakukan pemerintah hanya untuk meningkatkan ukuran komersial semata. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggarkan sekitar 1,8 triliun rupiah untuk proyek revitalisasi TIM. Di tangan Anies, pengelolaan TIM dialihkan ke Jakpro. BUMT itu pula yang ditugaskan mencari kontraktor untuk membangun area TIM. Anies menargetkan revitalisasi TIM selesai dan bisa dinikmati warga pada Juni 2021. Namun penolakan demi penolakan disuarakan para seniman Jakarta atas revitalisasi yang dilakukan pemerintah. Seniman meminta agar revitalisasi Taman Ismail Marzuki melibatkan pendapat para seniman Jakarta. Akhirnya kurang lebih 3 tahun, Taman Ismail Marzuki, TIM, dibuka pada 3 Juni 2022 lalu. Namun pembukaan ini masih secara bertahap alias belum seluruhnya bisa diakses. Sejumlah fasilitas baru mereka bangun seperti Plaza Graha Bakti Budaya, Masjid Amir Hamzah, Galeri Seni, Gedung Perpustakaan dan Pos Pemadam Kebakaran. Juga terdapat lahan terbuka tempat masyarakat berkumpul di bagian depan TIM. Namun Indonesia tak bakal membahas prahara revitalisasi Taman Ismail Marzuki di era Anies Baswedan. Lebih jauh, Indonesia bakal mengulik sejarah panjang Taman Ismail Marzuki digagas menjadi tempat para seniman ibu kota berkarya, termasuk para tokoh penting penggagas lahirnya Taman Ismail Marzuki. Mari saling menerima. Puluhan tahun silam, para seniman Jakarta mengeluh lantaran minimnya fasilitas kesenian kreatif di ibu kota. Keluhan para seniman ini kemudian direspon Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1968. Ali Sadikin menganggap keinginan para pelaku seni itu selaras dengan cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota budaya. Menurut Ali Sadikin, Jakarta bukan saja kota dagang, pusat administrasi negara, dan pusat kegiatan politik. Jakarta juga bisa menjadi jendela kebudayaan Indonesia bagi pendatang dari mancanegara. Ya, Ali Sadikin kemudian menunjuk 7 seniman sebagai formatur Dewan Kesenian Jakarta, DKJ. Mereka terdiri dari Mohtar Lubis, Asrul Sani, Usmar Ismail, Rudi Pirngadi, Zulharman Said, Bejaja Kusuma, dan Gaju Siagia. 7 seniman itu yang ditunjuk Ali Sadikin untuk mengelola pusat kesenian Jakarta. Saya ingin menjadikan ibu kota Jakarta sebagai kota budaya, di mana kesenian Indonesia dapat muncul di Jakarta, ujar Ali Sadikin seperti dikutip dari Kompas, 11 November 1968. Akhirnya, Ali membangun pusat kesenian Jakarta yang kemudian diberi nama Taman Ismail Marzuki, TIM. Ali memilih areal bekas kebun binatang yang luasnya kurang lebih 8 hektar di Jalan Cikini Raya 73. Lokasi ini dipilih gubernur yang dilantik langsung oleh Soekarno itu lantaran mudah dijangkau masyarakat dengan berbagai macam alat transportasi. Saat
Saat hendak mendirikan tim, Ali melihat planetarium yang berdiri sejak 1964 terbengkalai lantaran tidak adanya biaya pemeliharaan dari pemerintah pusat. Saat itu, Ali berinisiatif melanjutkan pembangunan planetarium yang kemudian diintegrasikan dengan tim. Untuk tahap awal dianggarkan 90 juta rupiah untuk pembangunan tim. Proyek ini diberi nama Taman Ismail Marzuki sebagai penghargaan kepada almarhum Ismail Marzuki yang dikenal sebagai putra Jakarta, komponis, sekaligus pejuang kemerdekaan. Sebelum tim diresmikan, Ali meminta agar pepohonan di kawasan itu terpelihara. Bahkan, ia meminta agar pepohonan di kawasan tim ditambah untuk menjaga keteduhan, dikutip dari buku Bang Ali Demi Jakarta 1966 hingga 1977. Sejarah mencatat pusat kesenian dan kebudayaan yang dicita-citakan para seniman akhirnya berdiri pada 10 November 1968. Taman Ismail Marzuki terdiri dari 7 bangunan. 1. Teater terbuka berkapasitas 2.500 penonton. 2. Teater tertutup berkapasitas 500 penonton. 3. Bangunan pameran berukuran 39x18 meter. 4. Tempat latihan 25x17 meter. 5. Sanggar seniman. 6. Gedung pertemuan berkapasitas 800 penonton. Dan 7. Teater arena berkapasitas 400 penonton. Tim saat itu juga memiliki sebuah taman yang menjadi tempat rekreasi umum, Taman Raden Saleh namanya. Taman ini sering digunakan pengunjung untuk menikmati kesejukan, paru-paru kota, dan menonton sejumlah atraksi hewan. Fasilitas lainnya adalah 2 gedung bioskop, yakni Garden Hall dan Podium, yang melengkapi hiburan malam penggemar layar lebar. Bagaimana menurut kalian? Sejatine nang ati sira isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda